Ayo sok. Oke, yang ibunya Komandang. Ya, mana? Ya, selamat pagi ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat ya. Salam sehat. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Ya. Terima kasih. Saya akan memberikan penyuluhan yang namanya ASI eksklusif. Tapi kita mulai dulu dari gigi ibu hamil. Ya. Ibu hamil itu memerlukan makanan yang bergizi sejak dia hamil pertama sampai dia mau lahir. Adapun yang diperlukan kenaikan berat badan setiap bulannya untuk ibu hamil itu bisa kisaran 1 kilo 2 kilo. Pada hamil ke 9 bulan, porsi makan yang namanya karbohidrat sudah dikurangi. Tidak bisa lagi makan misalnya 1 piring, nasi 1 sendok, 1,5. Tapi banyakin situ protein sama sayuran dan buah. Makan tetap teratur, pagi di jam 7, jam 12 sama di jam 5 sore. Snack ada 2 kali jam 10 sama jam 3 sore. Kalau malam hari kira-kira lapar boleh makan buah. Ya itu kan membantu. Karena sekarang marak yang namanya katanya stunting. Kalau dikatakan stunting itu terdeteksi sejak ibu hamil, dilihat dari lingkar lengan. Kalau lingkar lengannya melebihi dari 23,5 cm itu tidak akan terjadi. Sama kenaikan berat badannya. HB, hemoglobin darahnya itu harus di atas rata-rata normal di atas 11 mg. Jadi artinya sejak nanti ibu melahirkan, anak lahir normal bisa di atas 2,5 kg, itu normalnya dia ke atas sampai 3 kg. Nah kalau dia misalnya 4,5, 4,8 itu sudah deteksi juga ya ada apa. Jadi sejak anak lahir kita akan memberikan yang namanya ASI yang pertama kali itu apa Bu? Itu yang berwarna kuning-kuningan itu adalah kolostrum. Jadi nanti diharapkan ibu hamil pas dia mau lahir langsung ngomong ke bu bidan atau dokter. Jadi anak itu langsung ditempelkan ke dada ketika lahir. Ditempelkan ke dada ibu, dia akan mencari putih. Dan namanya itu merangsang. Nanti cium hawa dari susu ASI dari ibunya itu akan tercium sama ibu bayi. Sama anak. Jadi nanti dia bisa mencatatkan sendiri, dia merangkak sendiri dari di atas tubuh kita. Itu akan membantu proses ASI-nya berikutnya. Ya. Jadi anak diberikan ASI eksklusif itu sejak dari 0 sampai 6 bulan tanpa minuman atau makanan apapun kecuali kalau dia sakit. Kalau sakit mungkin bisa dikasih resep sama dokter. Tapi tetap ASI dilanjutkan. Nah, untuk anak-anak kita di atas 6 bulan, itu pertama kali harus ada yang namanya pemberian makanan tambahan. Tapi di usia 6 bulan 1 hari sudah bisa dikenalkan dengan variasi yang namanya bubur saring, ya, bubur saring. Nah, diharapkan ibu-ibu memberikan makanan pertama kali itu adalah makanan yang diolah sendiri, jangan yang dikasih langsung milna, serelak, itu tidak membantu. Karena apa? Kalau anak sudah diberikan makanan yang namanya gurih kemasan pabrik, itu yang membuat anak kalau udah makan di rumah nggak mau. Ya, jadi harus makan sendiri dari rumah. Karena yang namanya pabrikan itu gurih dan manis, jadi itu terlatih lidahnya. Terlatih lidahnya itu mengkonsumsi yang gurih-gurih. Sementara itu langsung masak namanya bubur nanti terus ibu kasih, rasanya kan beda. Itu. Jadi kalau dari awal ibu sudah memberikan masakan rumah, itu anak sampai dia usia 5 tahun makannya normal. Ya. Kalau misalnya ada anak susah makan, dikatakan susah makan tidak, itu ada unsur dari dirinya. Artinya kenyamanan anaknya, misalnya dia sakit atau demam atau tumbuh gigi, bisa jadi. Tapi ibu gimana caranya harus memberikan makan. Tidak mengandalkan susu, tidak mengandalkan ASI. Karena di usia 6 bulan, makanan tambahan sudah masuk. Di bawah 1 tahun ada kalorinya loh Bu. Anak di usia 1 tahun itu sudah mendapatkan 1000 kalori. 1000 kalori itu berapa banyak? Itu udah bisa 8 atau 10 sendok makan 1 kali makan. Sendok makan ya, itu sudah makan snack 2 kali.
itu jam 10 sama jam 3 sore. Tuh. Terus, nah makannya pagi, siang, sore. Nah, kalau sehari cuma dapat 10 sendok makan dibagi 3 kali, kurang. Karena anak sudah beraktivitas. Beraktivitas itu mengeluarkan tenaga. Kalau yang didapatkannya cuma 10 sendok makan atau 5 sendok makan, itu yang membuat anak gampang sakit. 2 tahun. Jadi kalau ada temannya, tetangga yang sakit demam atau lagi batuk, dia langsung kena duluan. Karena daya tahan tubuh itu sudah tidak ada. Tidak ada dari asupan vitamin, mineral dan kalori yang kita berikan itu kurang. Ya, jadi dan juga tidak mengandalkan susu hormonal. Ada anak, ada ibu cuma memberikan supor. Nanti masih mau. Padahal pertumbuhannya masih panjang ke depan, bukan saat ini saja. Ya. Sekarang ini marak yang dikatakan namanya stunting. Stunting adalah balita yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umur. Di usia 4 tahun, misalnya dia cuma 85 atau 90 cm. Padahal yang diharapkan berapa tuh? 95, 96, 97, 98, 100. Itu tinggi yang diharapkan. Nah, itu bisa terjadi dari mana? Kurangnya asupan tadi. Jadi, anak kita pertama kali makan sudah dikenalkan namanya protein tinggi. Ikan itu perlu. Ikan itu tinggi kalsium, tinggi zat besi. Dia butuh tinggi vitamin A untuk anak yang bisa cerdas, terus bisa nambah tinggi badannya juga. Zat besinya akan mencukupi. Karena anak-anak stunting sekarang itu banyak kurang zat besi. Ya, karena asupan Ikan kan sekarang kita khawatir, ikan kan katanya timbal yang itu timbal yang berbahaya buat anak. Gimana? Kita khawatir soalnya ikan itu kan banyak timbal ya, yang racunnya tinggi. Gimana solusinya? Nah, Kita nggak berani kasih ikan laut. nah, jadi solusinya tetap harus berikan proteinnya. Ini bisa dari yang lain. Ya, jadi dalam sehari itu paling tidak harus makan 1 kali. Ibu itu mbak. Enggak, jadi ibu ambil makanan yang di rumah ibu olah sendiri. Ikannya sama masak aja gitu. Ikan itu dari laut kan boleh. Enggak, jadi jangan dengarkan. Jadi anak usia 5 tahun ke bawah porsi makan 3 kali, 2 kali snack. Kalau dia kurang di 30 sendok makan dalam 1 hari, kita bisa bikin 5 kali. Per 2 jam atau per 3 jam ulangin pemberian makan. Kalau nggak mau makan gimana tuh Bu? Hah? Kalau nggak mau makan, Gak mau makan? iya. Kalau gak mau makan ibu variasi menu. Menunya jangan pagi, siang, sore, sama. GTM Bu, susah. Gitu. Dilepe Bu. Nah, ibu kasih sop, kasih kuahnya dulu, ibu minum langsung dengan puasa. Ya, kasih cairan dulu, gitu. Terus nanti ke depannya bikin nasi tim. Jangan susah nasinya, nasi tim campur masak ayam sama nasinya boleh. Tapi kalau sayurannya bisa. Karena kalau udah pakai sayuran sama nasi ada ayamnya, dipanaskan itu akan menimbulkan asam. Jadi harus diulang. Jadi kalau protein sama nasi aja boleh digodok 1. Tapi buat sekali makan pakai sayuran itu kali bisa sekali makan. Gitu. Gimana caranya kita usahakan? Jadi pertama kali berikan asupan cairan dulu. Ibu masak bisa pulang sop pulang udah. Ya, itu kan tinggi protein kan tinggi zat besi itu. Ambil kuahnya langsung kasih. Dia terasa gurih, masukkan lagi nasinya agak lembek. Jadi kalau anak-anak ada anak gak mau ngunyah, ya gak mau ngunyah. Kalau nasinya bareng sama kita. Nah, di itu buat tim. Kan ada bisa dibuat tim. Kalau ini langsung ditelan. Kalau misalnya dia kurang bubur nasi, tapi bukan bubur sari. Cuma kadang-kadang dilepe yang bingung. Nah, karena apa Bu? Nanti kalau dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap begitu, ujung-ujungnya pencernaannya terganggu. Ya, pencernaannya terganggu, BAB-nya susah. Itu dari mana? Karena nggak ada serat, nggak ada vitamin.
nggak ada lemak yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tetap harus diusahakan, ya. Terus dalam sehari usahakan harus ada kasih buah. Buah itu membantu imun tubuh. Ya, buah. Gak usah yang susah. Jeruk, pepaya, pisang. Ini saja nih yang 3 jenis ini. Bisa ada setiap hari bisa dikasih. Ya. Terus kalau ibu hamil beda. Sayuran wajib. Sayuran 3 kali makan itu wajib. Digaduin sekali lagi nggak apa-apa. Terus protein ikan itu diharuskan. Sekarang lagi marak katanya gemar ikan. Anak-anak itu dibuat gemar ikan. Biar kebutuhan zat besinya Bu tercukupi di dalam tubuhnya. Zat besinya misalnya maaf diberikan itu kan takutnya khawatir kurang zat besinya. Terus diberikan tuh kayak tambahan feris atau apa gitu boleh? Enggak, ibu masak sendiri aja. Ya tetap diberikan setiap hari kan diberikan, tapi kan khawatir kalau itu HB kan suka kurang. Nah, jadi orang anak dikatakan HB-nya rendah kalau dia makannya udah susah. Ya, pernah gini ada kasus gitu dia. Ternyata hari lagi itu lagi. Ya, tapi dia berlarut-larut berbulan-bulan. Terus kalau ditimbang berat badannya kurang terus, itu sudah gejala kurang zat besinya. Oh, gitu. Betul. Ya. Tambahin vitamin feris gitu kan buat tambahan dia. Vitamin yang lebih dibaguskan itu dari buah makanan itu sendiri. Itu juga tapi buat tambahan Nah, kurang. itu konsultasi ke dokter. Ya. Jadi diharapkan nanti setiap bulan ada kenaikan berat badan. Semakin naik berat badan semakin pintar anak. Karena di usia sekolah sekarang anak-anak SD kelas 1 kita udah turun lapangan, udah datang ke sekolahan, itu anak 6-7 tahun itu banyak yang tingginya kurang, berat badannya kurang. Ada yang sampai 6 tahun 17-18 kilo. Itu buat anak 5 tahun. Kalau dari SD udah 25 ke atas berat badannya. Iya. Cucu saya juga yang gede banget. Ya. Jadi Bu, kita penuhinya itu di bawah 5 tahun tadi. Yang pertama kali makan di usia 6 bulan pertama. Jadi kita memberikannya yang kita olah sendiri. Lebih aman, lebih higienis, lebih bersih, lebih bergizi lagi. Kita tahu apa yang kita berikan kepada anak. Kalau kita beli yang di luaran di jalanan itu kurang. Ada beli 1 cup dia kasih 3 kali loh. Pagi siang sore dikasih 3 kali. 1 cupnya nggak habis. Padahal kalau 1 cup yang di luaran itu kalau dihitung kalori padahal 50% kalori. Sementara yang dia butuhkan 250. Jadi bisa 2-3 cup 1 kali makan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa Bu. Ibu variasi menu aja ya. Menunya ubah-ubah. Ibu kalau kita bikin jajanan sendiri. Ya, goreng lagi. Bikin tutut sate. Nah, kasih makan tuh. Tempe atau tahu boleh. Boleh peminatnya akhirnya PAD. Banyak ya. Jadi dapat dari telur. Ada mama. Ya lulus posyandu. Maaf Bu ya, saya banyak Makasih ya Bu. Makasih ya Bu ya.